Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terus dijauhkan dari virus-virus yang sekarang lagi melanda khususnya Indonesia. Kemudian yang berniat di hari ini mencari dan menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmunya nanti dapat, kemudian nanti di ujiannya dilancarkan, kemudian segala masalahnya khususnya di pelajaran akan lebih dimudahkan. Oke, untuk pertemuan hari ini khususnya di Mapel TLJ ya, Bapak akan membahas 3 poin. Yang pertama tentang ulangan kemarin. Nah, ulangan kemarin itu yang Bapak kasih waktu deadline-nya seminggu ya. Kalian sebenarnya bebas nilainya kapan, terakhir hari Minggu sore kemarin. Mudah-mudahan nilainya bagus, tapi kalau misalkan belum sempat ikut susulan atau misalkan mau ikut remedial karena kurang nilainya dari 72, silakan dikerjakan ulang nanti setelah beres meeting ini ya. Karena meeting ini Bapak nggak akan terlalu lama dikarenakan tadi Bapak tanya-tanya, ternyata materinya tinggal satu lagi pembahasannya, itu tentang soal PG ya. Tapi Bapak akan bahas sedikit dari awal sampai akhir. Kemudian untuk yang remedial atau susulan itu expirednya hari ini jam 4 sore, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan sekarang atau nanti juga silahkan. Tetapi untuk nilainya, nah nilainya di sini Bapak nggak akan ngambil dari, karena ini berhubung cuma satu soal, satu tugas di semester terakhir kelas 12 ini, Bapak akan hanya akan mengambil nilai rata-rata, tergantung ya apakah nilainya nilai rata-rata atau nanti nilai tertinggi kalian. Karena kalau nilai rata-ratanya masih di bawah KKM, Bapak akan mengambil nilai tertinggi kalian pas tesnya ya, entah itu di ulangan utamanya maupun di remedialnya, seperti itu. Karena kalau misalkan ngambil nilai yang KKM 72 nantinya kan akan kecil semuanya nilainya ya. Mudah-mudahan nanti insyaallah bisa di-up sama Bapak. Kemudian yang kedua itu ada job sheet. Nah, job sheet di sini kan kemarin Bapak bilang insya Allah di semester terakhir ini tidak akan ada job sheet khususnya praktek ya. Tapi berhubung Bapak juga membutuhkan nilai praktek atau keterampilan dari kalian, nah ngambilnya dari mana kalau nggak ada job sheet? Tapi job sheetnya yang Bapak share itu bukan job sheet yang praktek atau konfigurasi yang modem ADSL, melainkan konfigurasinya saja. Jadi intinya job sheet tersebut Bapak kasih waktu tenor 1 minggu dari hari ini sampai pertemuan selanjutnya. Kemudian di tugasnya kalian membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya itu materinya tentang konfigurasi subscriber internet telepon ya di paket tracer ya, tidak di alat asli. Karena kalau pakai alat asli ya harus beli dulu, di sini juga belum ada seperti itu. Jadi pakai Cisco paket tracer, tutorialnya banyak banget di YouTube, di Google juga ada. Kalau misalkan nanti di PowerPoint-nya apakah menampilkan teori atau tidak, nah itu terserah kalian saja. Intinya yang Bapak nilai yang pertama, pengumpulannya lebih cepat berarti nilainya paling besar. Paling lambat ya berarti bukan paling kecil dikecilin, enggak, tapi paling sedikit ketimbang yang lebih duluan. Kemudian kelengkapan materinya, temanya tetap cuma satu, konfigurasi dari subscriber dan telepon di paket tracer, hanya itu. Selebihnya terserah kalian untuk desain maupun untuk temanya. Yang minimal jangan sampai polos dan jangan terlalu rame, karena susah juga kalau dibuka terlalu rame ya. Sebelum Bapak lanjut ke materi lanjutan di soal ujikom, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ulangan, remedial maupun job sheet yang barusan Bapak share di Google Classroom. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi Bapak itu Gimana? job set, Ya, RT sama bikin konfigurasi 2 tugasnya. bukan. Jadi tugasnya kalian bikin PowerPoint ya, bikin PowerPoint. Nah, materinya atau konten yang ada di PowerPoint tersebut itu tentang konfigurasi subscriber internet telepon di paket tracer, hanya itu. Syukur-syukur kalian punya nilai tambahnya konfigurasi, terus dikopas ke sana, maupun kalian misalkan kopas dari internet ya nggak apa-apa juga, tapi kalian harus jangan sampai nyari materi asal gitu. Kalian harus pahami dulu, jangan sampai asal jiplak ternyata salah. Nah, itu akan menjadi pengurangan nilai juga buat kalian.
Jadi minimal Bapak nggak akan kasih kalian praktek, cuman minimal kalian tahu dulu atau paham dulu gitu subscribe internet telepon khususnya di Cisco paket tracer itu kurang lebih seperti apa gitu, karena kan materinya kita kan akan fokus ke uji kom saja gitu, jadi nggak Jadi luas. cuma PP Bapak. Iya, hanya PPT saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang lain mungkin. Halo. Ini diam-diam apa kurang jelas suara Bapak atau memang paham nih? Udah Pak, udah Pak. Oke, Paham. Safa udah katanya. Yang lainnya gimana? Paham Pak. Alhamdulillah. Oke, itu untuk remedial sama ulangan, kemudian job sheet mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Ya, syukur-syukur nggak apa-apa minggu depan juga untuk job sheet ya. Oke, untuk selanjutnya untuk materi uji kom, kita akan Bapak bahas sedikit untuk yang praktek, wawancara, kemudian materi mungkin ya. Akan Bapak bahas sedikit, tapi untuk PG akan Bapak bahas secara mendetail mungkin ya. Oke, silakan kalian juga buka filenya mungkin kalau yang belum download ya, download dulu di Google Classroom, di Bapak juga ada di GCR-nya. Yang sudah berarti tinggal buka, silakan buka dulu file yang kodenya awalannya 6. Silakan. Mohon maaf sebelumnya Bapak tidak akan presentasikan di layar ya, dikarenakan sering error kalau atau laptopnya mungkin ya. Silakan dibuka mandiri saja. Silakan buka file dengan soal kodenya angka 6 di awalnya ya. Itu tentang soal observasi atau wawancara seperti itu. Tadi udah dijelaskan mungkin, kemarin juga udah, Bapak hanya mengulas ulang saja. Oke, di sini ada 4 poin, ada 4 pertanyaan. Di sini 4 pertanyaan ini bukan berarti kalian jawab di kertas atau di laporan nanti ya, tapi jelas kalian ucapkan langsung. Bapak mungkin hanya menambahkan ketika kalian menjawab wawancara cukup dengan cukup bilang jawabannya apa sesuai SOP-nya ya. Misalkan kayak kenapa jaket kabel harus terjepit ke konektor H45, karena harus SOP-nya Pak, SOP-nya kayak gimana ya, harus terjepit gini. Nah, itu ada pemaparannya di materi yang bentuknya PDF ataupun memang kalian paham seperti itu, contoh kecilnya. Jadi intinya ketika wawancara jangan sampai asbun ya, asal bunyi aja misalkan kenapa ketika kalian praktek harus gini-gini nih misalkan. Ya udah bilang aja Pak kalau nggak gitu ya nggak berhasil, dah begitu doang ya nggak bisa. Coba kalian jelaskan kenapa disebut nggak berhasil atau misalkan nggak kompeten. Ya karena SOP-nya gini-gini loh Pak. Nah, kenapa harus gini ya? Karena sudah ditentukan dari standar nasional. Contoh sedikit, misalkan tanya sama kalian. Kalau 4 soal tadi kan udah dibahas mungkin sama guru sebelumnya. Coba kasih contoh misalkan. Ketika kalian praktek kabel, contohnya misalkan kabel susunannya kabel straight. Ya, susunan kabel lurus. Pas kalian bikin ternyata susunan kabelnya itu kan putih oranye dua ujungnya, tapi ketika kalian praktek mungkin dua ujungnya yang satu pengen dari warna hijau dulu atau dari warna orange atau dari warna biru terserah gitu ya, diacak aja. Tapi ujung yang kedua juga kalian acak juga seperti itu tapi sama dengan susunan ujung yang pertama. Kalau Bapak tanya apakah itu nantinya akan berhasil connect, tentu connect ya, berhasil. Tapi apakah disebut berhasil atau kompeten? Tentu tidak seperti itu. Nah, alasannya apa? Karena SOP-nya Pak ditentukannya dari putih oranye dan sebagai sampai coklat. Untuk straight, untuk cross beda lagi seperti itu. Itu bilangnya seperti itu. Itu mungkin yang akan Bapak tekankan di wawancara ya. Gimana udah paham tentang soal wawancara ini? Nanti pas kalian praktek nanti kemungkinan akan ditanyakan secara langsung pas kalian khususnya praktek kabel. Karena Bapak bisa rangkum untuk untuk klaster yang pertama itu kan perkabelannya, dari mulai buat kabel, dari ngumpulin data teknisnya, terus informasinya, kemudian pembuatan kabel, terakhir adalah pemasangan kabel, kemudian klaster 2 dan seterusnya itu pemasangan nirkabel atau wireless, terakhir adalah konfigurasi misalnya MikroTik, Debian atau web server seperti itu. Silakan ada yang mau ditanyakan mungkin tentang wawancara.
cukup jelas ya, sebelumnya mungkin udah dibahas. Gimana? Yang soal wawancara atau observasi untuk kalian pribadi dirasa sudah jelas atau belum? Sudah jelas, Kak. Oke, Christian katanya konfirmasi jelas. Yang lainnya mungkin, soalnya kalau Bapak lanjutin takutnya belum paham atau penjelasan Bapak kurang jelas dari sini. Halo. Halo, Kak. Sudah, Kak. Ya udah aja. Insya Allah untuk yang wawancara kalian pastinya sudah paham. Mungkin Pak kalau untuk tips buat ngungkapin, kadang-kadang kan kalau siswa kayak gini, ketika kalian praktek terus ditanya tahu gitu jawabannya, ini jawabannya, tapi untuk mengutarakan mungkin sulit nih. Karena apa? Karena kurangnya pengalaman kalian dalam mengemukakan pendapat, kurangnya kalian tampil di depan apa ya, di depan banyak orang, mungkin seperti itu. Nah nanti Bapak harapkan ketika kalian masih sekarang kan di rumah nih, nggak tahu sampai kapan juga apakah persiapan uji kom nanti akan terus-terusan di rumah, ya amit-amit juga ya, mudah-mudahan mah sekali dua kali atau beberapa kali sudah bisa ke sekolah untuk praktek. Kemudian nanti di rumah kalian coba simulasikan nih klaster 1, walaupun sekarang belum ada tutorial yang praktek, yang minimal yang teorinya gitu ya. Teorinya dulu kalian simulasikan dari mulai menjawab soal wawancara kayak gimana nanti sikapnya dan jawabannya. Kemudian nanti mengerjakan soal demonstrasi yang poin ke-1 sama kedua mengumpulkan data kayak gimana nanti ngisinya. Kemudian yang soal PG nanti gimana jawabnya, seperti itu disimulasikan dulu. Nanti ditambah sama yang tutorial dari prakteknya gitu, yang poin ketiga sama poin keempat, pembuatan kabel dan pemasangan. Itu kan kalau di rumah susah juga kalau simulasinya. Kalian coba simulasikan, nanti ditambahin pas sudah ada tutorialnya dari tim kita, dari tim TKJ-nya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Tadi wawancara sudah, Bapak tutup. Kemudian file nomor 8 ya. Bentar. Poin nomor close ya. Poin nomor 8. Poin nomor 8 ini tentang praktek demonstrasi ya. Tentang praktikum nanti saat kalian mengerjakan klaster 1 di uji komnya nanti. Di sini ada 4 poin atau 4 elemen, atau biasanya sebutnya KUK ya, maaf ya, bukan elemen tapi KUK, kode unit kompetensinya ada 4 untuk klaster 1. Yang pertama untuk mengumpulkan kebutuhan teknis, sebelumnya mungkin sudah dibahas. Kemudian KUK yang kedua itu tentang mengumpulkan data peralatan yang ada di topologi yang digambarkan. Kemudian yang ketiga menyiapkan kabel. Nah, kabel tadi yang Bapak bilang harus sesuai SOP. Kalau misalnya dianggap berhasil, bisa berhasil terhubung jaringannya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan jaringan yang ada atau tidak standar internasionalnya, jelas itu dianggap tidak kompeten. Terakhir adalah yang keempat, pemasangan kabel jaringannya. Nah, ini pemasangan kabel jaringannya ikut dari topologi yang pertama, itu cyber cafe ya. Kalian punya cafe namanya cyber gitu, nggak usah harus cyber itu kan terlalu ini ya untuk jaringannya gitu. Jadi topologinya ada di bawah tuh ya, kisi-kisinya. Jadi kalian punya sebuah cafe, mau disetting jaringan internet, terus kliennya berapa, servernya berapa, operatornya apa, berapa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian nanti dituntut untuk merancang dan menerapkan langsung, termasuk membuat kabel juga. Kurang lebih topologinya seperti ini. Tapi nanti untuk aslinya, untuk pas kalian praktek ke sekolahnya, apakah sesuai seperti ini atau nanti diubah topologinya atau seperti apa, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh informasi lebih lanjut gitu ya. Yang soal demonstrasi atau yang prakteknya, apakah sudah paham semuanya? Untuk klaster 1 ya, untuk klaster 1 insya Allah masih dasar ya, masih awal, kasar nama kacida atau bisa matinya, tapi insya Allah bisa lah ya semuanya. Karena
karena materinya pembuatan kabel, memasang kabel kelas 10 pasti udah sering kayak gitu, waktu PKL pun sama. Kelas 3 nih dituntut kalian buktikan kemampuan kalian masing-masing gitu. Silakan yang tugas demo atau tugas prakteknya ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan sekarang sama Bapak bantu. Kalau cukup jelas kita skip lagi, lanjut ke yang tadi Bapak bilang, yang PG. Halo, gimana? Cukup jelas? Paham ya? Halo. Jelas, Pak. Oke, udah jelas ya. Kemudian, nah ini baru yang ke soal yang kodenya 12, yaitu soal PG atau pilihan ganda. Silakan dibuka juga. Oke. Di sini terdapat, bentar ini belum dibuka nih. Oke, di sini terdapat beberapa soal, Bapak hitung totalnya ada 15. Nah, ini kemungkinan akan dirubah sedikit atau mungkin ditambahkan ya. Karena ini kan masih kisi-kisi ya, kisi-kisi soal praktek, soal wawancara, sama soal dari pilihan ganda juga sama. Di sini Bapak kasih itu ada 15 soal dari total semua KUK atau unit kompetensinya. Di sini dari mulai pertama itu temanya tentang atau KUK-nya tentang mengumpulkan kebutuhan teknis. Ya. Di sini ada pertanyaan, salah satu kebutuhan perangkat untuk membangun jaringan sebuah lab dengan topologi star adalah. Nah, di sini kan poinnya kalian kebutuhan perangkat apa yang digunakan untuk membangun topologi star, di antaranya flash disk butuh nggak untuk membangun topologi star, DVD-ROM, kabel listrik, kabel UTP atau kabel FO. Nah, kira-kira dari 5 poin itu jawabannya yang mana nih? Kalian mau buat topologi star, kemudian perangkat yang dibutuhkannya kira-kira apa? Ada yang tahu? Apakah flash disk, apakah DVD-ROM, apakah kabel listrik, atau kabel UTP, atau mungkin kabel fiber optik? Yo, siapa yang bisa jawab nih? Bapak mungkin mengingatkan kembali ya untuk yang tiap-tiap elemen yang ada di KUK ini, ketika kalian tidak bisa mencapai kompetensinya salah satu saja, itu tidak akan membuat kalian menjadi dianggap kompeten. Jadi usahakan semua yang ditanyakan atau semua yang disuruh dipraktekkan itu semuanya terjawab atau terlaksana gitu. Karena kalau misalnya salah satu tidak terjawab, ya berarti udah jelas kalian tidak kompeten, anggapannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa jawab. Ini pertanyaan yang pertama, kalau kalian disuruh bikin topologi topologi star bintang ya, kira-kira perangkat apa yang dibutuhkan? Apakah flash disk, DVD-ROM, kabel listrik, UTP, atau kabel FO atau fiber optik? Kira-kira yang mana? Halo. Ayo, kira-kira yang mana? Kalau misalnya mic-nya rusak, bisa komen di chat-nya juga bisa. Halo, gimana? Ayo, jawab. Apakah lupa mungkin topologi star? Ini nggak ada penilaian juga, kalian tinggal jawab saja. Betul salahnya itu tergantung kalian nanti diuji kok, bukan sekarang. Ini mah hanya kisi-kisi sama simulasi aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Maaf deh. Silakan, ada yang bisa jawab. Ayo. Halo, ha? Halo.
Halo. Ini suara Bapak jelas nggak ya? Halo. Testing, testing. Halo, ada yang bisa jawab? Halo. Coba suaranya mana? Kalau kalian disuruh bikin topologi star, perangkat yang dibutuhkannya apa? Apakah flash disk, DVD-ROM, kabel listrik, kabel UTP, atau kabel fiber optik? Ayo jawab. Kabel UTP, Pak. Nah, kata Christian kabel UTP. Kenapa nggak kabel FO? Karena kabel FO mungkin terlalu ini untuk topologi star ya. Kalau FO identiknya sama jaringan yang membuat ISP ya, atau Internet Service Provider. Betul. Kemudian soal yang kedua, ini masih banyak, ada 14 soal lagi. Jawab cepat ya. Sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung beberapa network agar dapat saling berkomunikasi. Nah, adalah di sini hampir ada yang sama nih, semuanya sama. Dari mulai hub sampai LAN card itu semuanya mirip soalnya ya. Mirip jawabannya karena fungsinya hampir mirip sama. Kayak hub sama switch itu sama fungsinya, cuman bedanya dia kerja di layer berapa. Kalau hub berapa, switch berapa, itu yang dibedakan. Tapi di sini pertanyaannya, sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung beberapa network agar dapat saling berkomunikasi adalah. Ini kalau pakai hub bisa, cuman fungsinya bukan beberapa network ya. Biasanya kalau hub ini pasangnya di dua klien saja. Kalau switch yaitu untuk terminal kliennya. Kalau router ya jelas menghubungkan dua buah network harus dapat saling berkomunikasi, berarti C ya. Jadi router lebih betul. Kemudian yang ketiga nih, soal yang sering ada di Komjar waktu kelas 10 mungkin ya. Gambar tersebut merupakan sebuah kartu jaringan yang dapat dipasang pada slot. Nah, slot apa? Suatu di sini ditampilkannya ada 5. Di sini ada ISA, EISA, PCI, PCIe, sama AGP. Nah, kalian harus tahu. Nah, di sini Pak, cara membedakannya ini PCI, AGP, sebagainya itu gimana? Untuk lebih memahaminya, kalian bisa dibuka file yang bentuknya PDF, yang kodenya J awalnya. J berapa? Lupa tuh. Yang J itu ya. Kalian buka, di sana ada dijelaskan lengkap dari mulai bentuknya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian cocoknya ke port apa, kemudian spesifikasi dari alat tersebutnya seperti apa, itu jelas di sana. Kira-kira ada yang bisa jawab? Gambar yang ditampilkan di soal nomor 3 itu jawabannya yang mana? Apakah ISA, EISA, PCI, PCIe, atau AGP? PCIe, Pak. PCIe, Pak. Nah, ini kayaknya paham atau emang tahu jawabannya nih? Udah dijelasin, Pak, sama Pak Prihat kemarin. Oh, udah ya. Sampai mana mungkin yang udah dijelasinnya? Semuanya, Pak. Semuanya. Udah atuh. Ah, itu bisa jawab atuh. Tadi. Ya udah, berarti udah jelasin ya. Sekarang jawab cepat berarti. Kemudian nomor 4. Pada sebuah komputer terdapat sebuah perangkat berfungsi untuk menghubungkan komputer tersebut ke dalam sebuah jaringan. Disebut apa? Coba. Apakah hard disk? Kartu jaringan, Pak. Betul ya. Jadi hard disk gak mungkin karena hard disk fungsinya hanya penyimpanan, prosesor juga sama, memori pun sama, VGA juga bukan, tapi tampilannya jelas kartu jaringan. Next, nomor 5, skema. Nah, ini pasti gampang. Kalau nggak bisa jawab sendiri, kacida ini mah. Skema desain pembangunan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah Topologi, Pak. Tuh, iya dong, topologi. Tuh. Nah, kemudian nomor 6 nih. Sebuah jenis topologi yang setiap node-nya. Nah, ini nih ya. Ini yang sering ditanyakan tapi sering terkecoh. Awas, hati-hati ya. Sebuah jenis topologi yang setiap node-nya terhubung antara node yang satu dengan node yang lainnya. Di sini ada mesh, ada topologi mesh, Pak. Nah,
Apa bedanya topologi mesh sama topologi star mungkin? Tree maaf. Bedanya mesh sama tree apa? Kalau mesh dari node, Gimana Ki? kalau mesh dari node yang satu dengan node gimana? Nah itu ya. Nanti Pokoknya untuk kalau yang mesh itu Pak langsung dari PC ke PC, jadi nggak lewat perantara atau yang lain. Kalau tree pohon? Kalau tree itu memakai switch kalau nggak salah. Nah, gini. Cabang Pak, Bisa, betul. Jadi nama-nama di sini pohon. bukan berarti hanya sekedar nama ya, tapi ada artinya. Kayak bus, itu kan bus. Bus kan memanjang, nggak ada tuh bus yang memutar. Kemudian ring, muter kayak cincin ya jelas ya, emang muter bulat gitu ya. Kemudian star nggak mungkin bentuknya kayak bulan, sabit nggak mungkin kayak bintang aja. Tree juga sama pohon. Kemudian mesh, mungkin kalau mesh istilahnya kesannya kayak baru gitu ya, nggak sesuai sama ininya. Tapi kalau mesh bapak bisa asumsikan seperti ini, ibaratkan kayak topologi di internet. Internet kan siapapun bisa pakai tanpa menghubungi adminnya, tanpa menghubungi servernya. Ketika kalian berada di Indonesia, kalian bisa menghubungi server misalkan adanya di Amerika tanpa harus ke server Indonesia dulu. Seperti itu mesh mobile ya artinya ya. Next, itu untuk yang KUK atau unit yang pertama. Kemudian unit yang kedua soal nomor 7, sebuah teknologi jaringan yang diatur dalam standar. Nah, di sini juga hampir sama ya. Ada standar tuh banyak, cuman 802.11. Banyak banget. Kalau yang nomor 7 jawabannya apa? WLAN, Pak. LAN ya, wireless LAN. Karena yang 802 ini sudah terbaru ya. Kemudian yang ke-8, coba teknologi komunikasi nirkabel. Nirkabel itu kalau yang belum tahu itu wireless atau tanpa kabel yang beroperasi pada frekuensi 2,4 Hz, GHz ya, dengan jangkauan jarak antar perangkat maksimal 10 meter. Ini mah kalau misalkan orang awam juga bisa paham ya, antara infrared sama bluetooth. Hanya itu kalau yang 10, kalau dibatasi itu biasanya teknologi yang lama, tapi kalau yang jauh itu baru teknologi yang terbaru, itu jelas bluetooth. 9. Perangkat jaringan nirkabel wireless juga yang digunakan sebagai konsentrator atau pusat penghubung perangkat jaringan nirkabel lainnya adalah Access point. access point. Jelas judulnya aja, nirkabel wireless. Hub itu kabel, switch kabel, router ada yang kabel ada yang enggak. Cuma kalau router teridentik dengan kabel. Modem juga ada access pointnya. Tapi kalau modem identiknya dari sumber internetnya itu menggunakan kabel, itu jelas. Tapi kalau access point itu pure membagi sinyal yang berbasis wireless. Kalau misalkan kalian akses internet menggunakan kabel, kabelannya nyolok ke access point ya sama aja kayak orang apa ya, salah lah menurut bapak mah seperti itu ya. Lebih bagus ya ke switch aja langsung seperti itu intinya sih. Kemudian 10. Perangkat jaringan yang berfungsi sebagai konsentrator pada jaringan kabel dan bekerja pada lapisan data link. Ini yang Switch, Pak. nah, tadi yang bapak bilang singgung pertama ya, hub sama switch ini hampir sama, bukan hampir sama, mungkin sama. Ada yang menggunakan hub, ada yang menggunakan switch. Apa bedanya? Yang pertama, Bapak bisa simpulkan perbedaannya. Yang pertama itu adalah jumlah klien yang kalian punya atau jaringan yang kayak gimana dulu. Kalau sedikit biasanya pakai hub. Tapi kalau misalnya jumlahnya lumayan banyak, itu pakainya switch. Tapi karena ada kalanya dua alat tersebut dipasang secara bersamaan. Kenapa? Karena dua layer tersebut berbeda tugasnya. Tadi Bapak bilang beda di layer OSI layernya. Ada yang di data link atau layer kedua. Mungkin kalau hub berarti layer ketiga kalau nggak salah. Pokoknya antara hub sama switch itu sama, cuman bedanya dia layer berapa dia bekerjanya. Kemudian perhatikan karakteristik data di bawah ini. Kalau ini pasti jelas fiber optik ya. Karena ini tahan terhadap cuaca. Biasanya yang kabel ada di outdoor pasti tahan terhadap cuaca. Memiliki jenis konektor STSC ya jelas. Kalau TV kan konektor J45, kabel yang telepon aja 11, pasti kalau ini ya berarti tinggal cap-cucup juga bisa seperti itu ya. Itu aja mungkin. Oke, nomor 12, poin ketiga. Poin keempat nggak ada ya? 3 keempat. Oh ya ketiga ya. Poin ketiga atau unit ketiga, jenis kabel yang digunakan pada jaringan lokal yang memiliki kecepatan transfer data sebesar 100 sampai 1000 Mbps.
Nah, di sini 1000 bisa dikatakan mungkin 1 giga atau belum nih? Ayo Bapak tanya nih, apakah 1000 Mbps bisa dikategorikan 1 giga atau tidak atau bisa? Belum Pak. Nah, kenapa belum Ki? Karena kan kalau 1 giga itu kan 1024 Mbps Pak. Nah, betul ya. Jadi jangan sampai terkecoh beda 1 giga 1 apa namanya? 1 giga 1000 Mbps enggak juga. Tapi patokannya 1024. Hati bisa ada kan nanti nih soal akan dirubah, kemungkinan ada yang bikin soal kayak gitu, jangan sampai terkecoh ada sama aja 1000 sama 1000 1 giga juga enggak. Berbeda berarti ini masih di bawah 1 giga. Nah, untuk kategori yang ini kalian bisa cari di file PDF dan Bapak ulang. Kalian cari atau di sumber informasi lainnya. Intinya kalau misalkan hanya jenis kabel jaringan, kalau kodenya semakin naik atau versinya semakin naik atau ada versi tambahan versi sekian, volume sekian, itu biasanya lebih bagus, lebih canggih. Tapi ada kalanya kayak misalkan UTP Cat 7 itu belum diciptakan ya, ini masih Cat 6 di kita. Kenapa belum diciptakan? Bukan berarti belum dibuat. Dibuatnya sudah, tapi kepentingannya bukan untuk jaringan umum. Kalau jaringan umum udah mentok sampai 6 gitu. Jadi harus tahu dulu kategorinya kayak gimana. Terus fiber optik juga sama. Kemudian salah satu jenis kabel jaringan yang digunakan pada topologi bus dan ring adalah, ayo apa nih? Salah satu jenis kabel jaringan yang digunakan pada topologi bus dan ring adalah Koaksial bukan Pak? koaksial, betul ya? Jawaban Bapak juga ragu nih. Oke, ini skip dulu aja ya, karena kalau Bapak mungkin jawabannya UTP juga bisa sebenarnya ya. Mungkin kemarin dijelaskannya sama guru sebelumnya kenapa jawabannya koaksial mungkin. Oke, lanjut aja ya. Kita skip dulu. Nah, jenis kabel fiber optik atau FO yang digunakan pada jaringan komputer menggunakan bahan dasar pada core kabelnya adalah apa? Serat kaca Pak. Nah, pasti yang udah PKL, pernah PKL di dunia perkabelan yang kayak gini pasti tahu. Tembaga biasanya buat, nah ini kalau misalnya nanti ditanya jaringan telepon biasa, telepon rumahan itu dibuat dari apa? Yang suka digali di pinggir jalan itu namanya kabel tembaga. Ya, kalau ditanyain nanti kalau emas, kalau dibikinin kabel sayang banget ya. Perak apalagi, besi bisa, cuman bisa berkarat kan, tapi kalau kaca enggak. Kenapa kaca? Ya wallahu alam ya, apakah kaca lebih bagus materialnya ketimbang tembaga mungkin untuk transfer datanya, atau memang dibuatkan kaca itu supaya lebih lurus aja itu Bapak juga belum tahu sejarahnya seperti apa. Tapi betul jawabannya adalah serat kaca. Jadi kalau misalkan nanti kalian praktek setelah lulus dari sini mungkin kerja di bagian bidang seperti ini, Bapak ingatkan hati-hati karena ketika kalian prakteknya salah atau kurang pengalaman, ini kena mata bisa kena buta juga gitu ya, amit-amit. Terakhir, berapakah panjang maksimal kabel UTP antar node dalam sebuah jaringan? Maksimal ya, 100 Pak. 100. Kenapa 100 kira-kira? Karena kalau Karena mengurangi ini Pak, apa? sumber daya kekuatan Mbps ya Pak. Nah, kalau terlalu panjang. Betul. Jadi semua kabel nggak hanya UTP saja, semua kabel juga sama. Ketika makin panjang, makin jauh, bisa nggak terhubung? Bisa. Cuman bedanya dapat bandwidthnya berapa? Contoh kecil, misalkan ada orang mau pasang internet, dia nanyain apa dulu. Kalau yang masyarakat umum mungkin nanyanya berapa biaya per bulannya, atau misalkan nanti cara pasangnya kayak gimana, mungkin seperti itu. Tapi kalau yang mungkin paham dia akan tanya dulu bahan material yang akan dipakainya apa, kabelnya kabel UTP transfer maksimalnya berapa Mbps misalnya sekian. Kemudian kalau makin jauh dari tempat ISP-nya atau dari UDP ya apa lupa tuh yang pelajaran 1 untuk kelas 11
yang kotak hitam tuh. Nah, jarak dari sananya berapa? Semakin jauh jelas akan terjadi namanya atenuasi. Apa itu atenuasi? Makin kecilnya sinyal atau data yang didapat ketika sebuah perangkat terletak jauh dengan jarak dari sumber internetnya, itu namanya atenuasi. Kalau nanti ada pertanyaan, itu aja mungkin dari Bapak, hanya membahas atau mengulas sedikit karena sudah dijelaskan berulang-ulang dari kemarin, barusan juga Bapak hanya mengulang saja. Ada yang mau tanyakan mungkin sebelum Bapak tutup meeting hari ini? Enggak ada Pak. Nggak ada, cukup jelas ya. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa dipraktikkan, terus nunggu nanti ditambahin sama soal, bukan soalnya, tapi tutorial dari praktek pembuatan kabel sama pemasangan kabel nanti pas di sekolah atau pas di tes seperti apa. Itu aja mungkin ya dari Bapak. Terima kasih yang udah join hari ini. Jangan lupa share ilmunya ke teman-teman kalian yang belum sempat join, atau misalnya kurang penjelasan Bapak mau ditonton ulang, silahkan nanti ada di Classroom sama di kanal YouTube pribadi Bapak ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.